intimidasi itu nggak ada. Tidak ada. Nggak mungkin, dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Iya, Ini Polda yang lumayan seru ya. Mau saya atau ibu? Saya aja ya. Oke. Jadi gini, oke, kita urutkan dari awal sidang tanggal 23 Februari. Kalian ingatkan semua kan? Besoknya Bu Vena datanglah ke Polda Jatim atas dasar perlengkapan berkas atau biasa yang disebut P19. Tapi mohon dicatat sama diingat ya, P19 itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian untuk melengkapi berkas. Jadi tidak ada yang benar ucapan dari pengacara sebelah, tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti itu. Ini SP2AP-nya nih. Iya, ini aslinya nih. Oh, itu aslinya Bu. Oke. Ini aslinya. Mungkin Tuh, Bu. dibacain aja. Ya. Ini kan Ya. Ini kasih lihat. Ini aslinya nih. Oke. Dikasih lihat aslinya, aku baca yang ini. Jadi di sini tertulis surat tanggal 6 Maret 2023 dari Polda Jatim. Ya kan? Di sini juga ada tertulis pada tanggal 3 Maret berkas tersangka Raden Ferry Irawan telah dikirim kembali. Artinya surat Mbak Vera, pengembalian berkas yang waktu dilengkapi pada tanggal 24 telah dikirim kembali pada tanggal 3. Bukan untuk menemui Pak Ferry di sana, gitu loh. Dan juga ternyata Pak Ferry pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengirimkan surat ke Kapolda Jatim, intinya untuk meminta restoratif justice. Dan pada tanggal 24 tersebut kebetulan Mbak Vena langsung ditemui sama Pak Dir. Gitu. Berarti tidak ada pertemuan dua mata ya, maksudnya antara Mbak Vena sama Ferry. Empat ya, maksudnya empat. Empat mata. Enggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Pak penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik, iya. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Dan di sini juga tertuang ya di SP2AP-nya. Yang poin 2B, menindaklanjuti permohonan perdamaian 17 Januari yang ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai oleh tersangka Pak Ferry kepada Kapolda Jatim pada tanggal 24 Februari. Berarti nyambung ya, antara Bu Vena telah menyelesaikan perlengkapan berkas. Saudari baru bersedia untuk dipertemukan dengan tersangka Pak Ferry, namun belum tercapai upaya perdamaian atau restoratif justice. Tapi yang dibilang Kang Mbak Vena katanya dipaksa, Mas Ferry-nya dipaksa sama Mbak Vena, itu berarti nggak ada sama sekali ya? Iya, mengakui melakukan KDRT katanya, Mbak Vena-nya maksa gitu. Katanya sampai ngamuk juga Mbak, katanya Mbak. Enggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa? Cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka, apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Gak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax, dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Tapi disebut berkasnya belum cukup bukti, katanya nggak melakukan. Betul, justru itu benar, karena yang
P19 itu tidak lengkap, Bu Vena datanglah di sana terbang untuk melengkapi. Ternyata Pak Ferry mengirim surat pada tanggal 17 Januari untuk meminta RJ atau Restoratif Justice. Nah, di sana dipertemukanlah antara Bu Vena, Pak Ferry, yang tadi saya bilang Pak Dir, Pak Kanit, sama Bu penyidik. Gitu. Nah, pertemuannya itu gimana maksudnya Mbak Vena? Lancar kah? Maksudnya apa? Ngomongin kayak gitu kan? Lancar kah? Panas? Enggak dong, kalau restoratif justice itu kan harusnya ada upaya perdamaian dari pihak tersangka atau terlapor. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada sama sekali. Ya, benar ya Bu? Karena yang ada di dalam adalah Bu Vena tanpa didampingi kuasa hukum. Dan pihak yang lain mengatakan bahwa seolah-olah Pak Ferry juga tidak didampingi kuasa hukum. Yang nggak boleh, yang namanya restoratif justice atas permintaan Pak Dir sendiri tidak boleh didampingi kuasa hukum. Gitu. Tapi yang disebut memaksa untuk mengaku telah melakukan KDRT itu berarti bagaimana Bang? Bukan memaksa itu namanya. Kita ada persyaratan yang boleh Iya. ada persyaratan. Iya. Mungkin jelasin. Iya. Persyaratan RJ itu apa? Jadi kalau misalkan restoratif justice itu adalah suatu pengakuan. Iya. Nah, di sini Bu Vena sebagai pelapor meminta langsung kepada Pak Ferry untuk mengakui bahwa dia telah KDRT. Tapi pada faktanya pada saat restoratif justice tersebut tidak mengakui perbuatan tersebut. Jadi untuk apa? Tidak mengaku tapi minta maaf ya, Bang? Nggak ada kesepakatan gitu loh, restoratif justice-nya tuh untuk apa? Gitu loh. Minta maaf tapi tidak mau mengaku perbuatan, maksudnya begitu Bang. Kan ada video minta maaf juga beredar. Mungkin minta maaf Abi itu. Iya. Oh, itu kan udah lama Ya, itu pada saat bikin itu. laporan baru minta maaf. Gitu loh. Pada saat bertemu tidak minta maaf. Pertemuan terakhir mungkin apa sih yang ada minta Iya, maaf? atau ada komunikasi apa Mbak Vena sama Mbak Silakan. Ferry sedikit? Ya, intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran ya, kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pasti kan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi, dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak 2 laporan. bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang loh. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik, mungkin saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta-merta. Nah, begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi
Ya, buat semua perempuan Indonesia, sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak, karena ini peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam, karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya, dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari kuasa hukum saya, udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, nggak mungkin. Dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa ya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Dan itu kan terjadi semua di ruang Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh ngelengkapin berkas ya harus datang. Saya orang nggak paham hukum, tapi saya menjalani proses hukum ini, saya jadi ngerti P19 itu bukan berarti menjurus ke SP3 loh, enggak. P19 itu biasa, melengkapi, kurang lengkap, dan itu ada tahapnya. Dan ini insya Allah, ini kan kalau kita baca, udah sampai tahap 3 ya. Udah mau P21. Udah mau P21 insya Allah. Insya Allah. Nih, ini kan udah jelas. Tindak lanjut penyidik mengirimkan tersangka Jadi, Raden. kalau saya dibilang mengintimidasi, itu udah bohong besar gitu loh. Nih kan jelas di sini. Tanggal 3 Maret 2023, berkas perkara atas nama tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma telah dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya apa? Prosesnya lanjut nggak? Lanjut kan? Jadi bukan Vena melakukan pembohongan publik, itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman masih setia sama saya untuk menyamakan berita kan. Karena saya nggak mau di sini kalau saya harus kayak debat kusir, saya harus nunggu SP2HP gitu. Bang, kalau mau ngerokok jangan di belakang kamera, depan kamera bang. Gitu. Jadi saya, dan ini ada juga di poin 3, rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur, kan di sini jelas tuh kata-katanya. Jadi saya nunggu surat ini. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang selalu standby di depan rumah saya. Saya bukan nggak mau menghargai profesi wartawan, karena saya nggak mau asal bunyi. Saya nggak mau tanpa bukti. Nah sekarang insya Allah tinggal nunggu P21. Saya mohon doanya, karena kan semua itu ada proses kan. Jadi nggak bisa kita memaksakan, oh kalau yang A ngomong ini harus saya bales tanpa ada bukti. Saya nggak mau. Jadi buat saya ini clear ya masalah itu ya. Tidak ada intimidasi, tidak ada terus diem-diem saya ketemu kayak apa tuh ujuk-ujuk terus nggak pakai, kenapa nggak pakai lawyer ya, karena memang ini beda kamar. Yang namanya restoratif justice itu bukan kayak orang bikin LP, bukan kayak orang bikin BAP yang boleh didampingi oleh kuasa hukum, bukan begitu ya. Betul. Saya ini baru tahu karena ngalamin kasus ini, jadi baru pinter nih. Ini makanya saya ajak teman-teman Sri Kandi, meskipun saya bukan lawyer, saya harus mensosialisasikan, tapi bukan membodohi masyarakat. Dengan cara apa? Menggiring opini yang tidak ada dasar hukumnya. Seperti itu ya teman-teman.